Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan tips atau langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita semua pasti pernah merasakan berada di titik terendah dalam hidup kita, teman-teman ya. Merasa bahwa tidak ada solusi dari permasalahannya kita, merasa bahwa kita benar-benar dalam keadaan yang terpuruk atau di bawah. Tapi teman-teman, pada saat kita merasa di titik terendah, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu ya, karena hanya akan merugikan diri kita. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa kita lakukan pada saat kita merasa bahwa kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Tips pertama yang harus kita lakukan pada saat kita berada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita, yaitu mencari bantuan. Pada saat kita berada dalam titik terendah, teman-teman ya, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari bantuan. Kita bisa terbuka tentang permasalahannya kita, entah itu kepada teman atau kepada saudara atau kepada keluarga atau mungkin kepada pasangan, ceritakan bahwa teman-teman memiliki masalah gitu ya, sehingga teman-teman tidak akan merasa sendiri pada saat mengalami hal tersebut. Intinya pada teman-teman merasa di titik terendah, teman-teman butuh support nih dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang menyayangi kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menerima kenyataan. Pada saat berada di titik terendah dalam hidup kita, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menerima kenyataan, teman-teman ya. Menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Menerima kenyataan juga berarti bahwa kita memaafkan diri kita sendiri apabila kita merasa bahwa titik terendah itu disebabkan oleh kesalahannya kita. Dengan menerima kenyataan, teman-teman akan lebih mudah untuk menerima masukan atau solusi dari pihak lain atau orang-orang yang menyayangi kita, yang sudah kita mintai bantuan di langkah yang pertama tadi. Dengan menerima kenyataan dan memaafkan diri kita sendiri, kita akan merasa hidup kita lebih damai ya, karena kita bisa menerima kelemahan dan kekurangan diri kita. Langkah yang ketiga yaitu berpikir positif. Setelah menerima kenyataan, perlahan-lahan kita akan mulai berpikir positif, teman-teman ya. Berpikir positif bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini, hal-hal yang meskipun tidak sesuai dengan rencana, adalah hal yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kita akan mulai berpikir positif bahwa tidak ada masalah di dunia ini, tidak ada jalan keluarnya, atau tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Terus kemudian berpikir juga bahwa Allah menguji kita, itu berarti kita dianggap mampu untuk melewati ini semua.
setelah segala kesulitan yang kita alami, insya Allah akan ada kemudahan setelah itu. Berpikir positif juga kita perlu lakukan, karena kita akan mulai berpikir bahwa roda itu berputar ya, tidak selamanya kita akan selalu di bawah, tidak selamanya kita akan susah gitu ya. Hidup itu seperti siang dan malam ya, ada saatnya sedih, ada saatnya bahagia, ada saatnya masa sulit, ada saatnya masa-masa yang lebih mudah, karena setiap kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Langkah yang keempat yaitu buat list mimpimu. Banyak dari kita teman-teman ya yang merasa bahwa bisa bertahan hidup atau menyelesaikan masa-masa sulitnya karena bertahan terhadap mimpi dan tujuan hidupnya. Setelah kita terbuka dan memiliki pemikiran yang positif teman-teman ya, kita coba untuk mulai mengevaluasi diri. Apakah kita pasti punya mimpi atau harapan ya yang ingin kita capai, jadi kita harus bertahan dengan itu. Langkah yang kelima yaitu dekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin ini di langkah list yang terakhir, tapi ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi pada saat kita berada di titik terendah, kita harus jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena beliau lah gitu yang maha dari segala maha, beliau yang memberikan ujian atau cobaan dalam hidup kita, beliau juga yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya kita. Jadi pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, tingkat keimanannya kita akan lebih baik, kita akan lebih stabil, dan kita akan lebih memasrahkan hidup kita. Segala sesuatu itu ada yang lebih kuasa dalam hidup kita, yaitu Allah SWT. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menyadari bahwa kita ini manusia lemah ya, makhluk yang lemah yang hanya bisa bergantung kepada Allah. Terus kemudian dengan mendekatkan diri kepada Allah juga akan membuat kita lebih pasrah menerima ujian ini, karena sebenarnya pertolongan Allah itu dekat ya, selama kita sebagai hambanya ini memohon dan meminta kepada Allah untuk diberikan solusi, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Oke, itu tadi 5 langkah teman-teman ya yang bisa saya sampaikan kalau misalnya kita berada di titik terendah. Kalau misalnya mengajak ke saya sih ya, berada di titik terendah itu mungkin terjadi ya berkali-kali ya dalam hidup ya, merasa bahwa tidak ada solusi atau mungkin merasa bahwa ujian ini sudah cukup berat gitu ya. Biasanya langkah yang saya lakukan itu, yang pertama biasanya saya itu ini, kalau misalnya berada di titik terendah itu saya tidak mau mikir apa-apa. Saya lebih fokus untuk tidur dulu, untuk istirahat dulu, untuk menenangkan diri dulu, untuk merefresh lagi. Biasanya karena memang mentalnya itu biasanya lagi down ya, kalau misalnya berada di titik terendah, merasa bahwa tidak ada solusi dari permasalahan ya, biasanya saya itu menyehatkan mental dulu, saya menyehatkan fisik saya dulu dengan tidur. Kemudian setelah tidur, istirahat yang cukup, kemudian saya akan lebih mendekatkan diri sama Allah, maksudnya ya beribadah lebih khusyuk lagi, lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Terus kemudian benar-benar mengenalkan diri, memasrahkan diri bahwa ya Allah, saya sudah berada di titik terendah, saya merasa bahwa tidak bisa mencari solusi, berikanlah bantuanmu, berikanlah pertolonganmu gitu. Jadi meminta sama Allah, benar-benar mengenalkan diri, memasrahkan diri, dan berpikir bahwa hanya Allah yang bisa memberikan solusi atau bantuannya. Terus kemudian saya juga akan mengingat segala bentuk nikmat yang Allah berikan gitu. Saya hitung satu-satu nikmat Allah yang berikan, dan itu tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah yang sudah Allah berikan itu. Jadi pada saat kita mengingat semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu akan membuat kita jauh lebih bersyukur, jauh lebih menghargai, dan jauh lebih mengerti bahwa ujian yang Allah berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus kemudian setelah mendapatkan pikiran yang tenang, mulai mendapatkan jiwa yang damai, kemudian saya akan mulai untuk menata atau menulis baru, membuat rencana-rencana baru tentang apa yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Kalau misalkan hal yang membuat saya berada di titik terendah, maka saya akan melakukan rencana B, C, D, dan sebagainya gitu. Kemudian kita akan mulai satu-satu, kemudian mulai memotivasi diri untuk bangkit lagi dan memulai lagi dari awal. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah berbagi tentang berada di titik terendah dalam hidup kita. Percayalah bahwa roda itu berputar seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak akan selamanya kita di bawah, dan segala sesuatu yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik gitu. Meskipun kita merasa bahwa itu mungkin buruk buat kita,
tapi pasti ada hikmah atau rencana yang jauh lebih indah dibandingkan ini setelah ini ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan saling bersyukur. Jangan lupa juga no skip iklan. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dadah teman-teman.